warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitriana Nurindasari dari Universitas Buta Bangsa. Di sini saya akan menjelaskan organ reproduksi wanita. Sebelumnya, like, subscribe dulu ya. Yang pertama yaitu organ reproduksi luar wanita yang terdiri dari vagina dan vulva. Vulva terdiri dari dua, yaitu labium mayor dan labium minor. Labium mayor sendiri berlapiskan lemak dan minor tidak berlapiskan lemak. Selanjutnya, organ dalam reproduksi wanita ada ovarium. Ciri-cirinya yaitu sepasang berukuran kecil, panjang 3 cm, terletak di daerah panggul di rongga mulut perut. Selanjutnya yaitu tuba Fallopi atau oviduk, saluran telur yang fungsinya yaitu tempat terjadinya fertilasi atau pembuahan. Peristiwa peleburan gamet jantan atau sperma dan gamet betina, sel telur. Yang selanjutnya yaitu uterus atau rahim, tempat tumbuh dan berkembangnya janin. Serviks, mulut rahim memproduksi cairan berlendir. Pada waktu ovulasi, mukus menjadi banyak, elastis, dan licin untuk membantu spermatozoa untuk mencapai uterus. Saluran yang berdinding tebal ini akan menipis dan membuka saat proses persalinan dimulai. Di dalam rahim terdapat lapisan endometrium. Lapisan endometrium merupakan lapisan di dalam rahim tempat menempelnya sel telur yang sudah dibuahi. Yang keempat, serviks, leher rahim, bagian bawah dari uterus yang berhubung dengan vagina. Vagina merupakan saluran yang menghubungkan uterus dengan lubang vagina di sebelah luar. Merupakan alat kopulasi perempuan, dikenal pula sebagai saluran kelahiran bayi. Ujungnya terdapat himen atau selaput darah, kayak mukosa dan pembuluh darah. Selanjutnya ada vulva, yaitu ujung vagina yang menghadap keluar. Vulva terdiri atas labia minora, labia mayora, dan klitoris. Bermula dua saluran, yaitu saluran uretra dan saluran kelamin. Yang terakhir ada klitoris, tonjolan kecil pada labia minora yang mengandung ujung saraf, dua perkasa, dan pembuluh darah. Selanjutnya, ovarium atau indung telur adalah kelenjar kelamin wanita yang berfungsi menghasilkan ovum, hormon estrogen dan progesteron. Hormon estrogen disekresi oleh follicle de Graaff atau folikel yang telah matang dan siap mengeluarkan ovum dan dirangsang oleh FSH. Fungsi estrogen menimbulkan dan mempertahankan tanda-tanda kelamin sekunder pada wanita. Fungsi FSH yaitu merangsang pematangan folikel. Progesteron disekresi oleh corpus luteum, massa jaringan kuning dalam ovarium yang dibentuk oleh folikel yang telah masak dan dirangsang oleh LH. Fungsi progesteron sendiri mempersiapkan dinding uterus agar dapat menerima ovum yang sudah dibuahi. Fungsi LH merangsang ovulasi. Selanjutnya, oogenesis, yaitu proses pembentukan sel telur di dalam ovarium. Di dalam ovarium terdapat oogonium, sel indung telur. Oogonium bersifat diploid. Ketika mengalami oogenesis, oosit berada di dalam suatu folikel yang berfungsi menyediakan sumber makanan bagi oosit. Selanjutnya, oogenesis, beberapa oogenia. Salah satu oogenia tumbuh dan berdiferensiasi mengalami perubahan bentuk menjadi oosit primer. Oosit primer mengalami pembelahan meiosis 1 menjadi satu oosit sekunder dan satu badan polar pertama. Oosit sekunder ini selanjutnya dikeluarkan oleh folikel pada ovarium pada saat ovulasi. Jika tidak ada spermatozoa yang masuk, tidak terjadi fertilasi, maka oosit sekunder tidak dapat berkembang lebih lanjut dan terjadilah menstruasi. Tetapi jika ada spermatozoa yang masuk sehingga terjadi fertilasi, maka terjadilah pembelahan meiosis 2. Pada tahap ini, oosit sekunder mengalami pembelahan menjadi satu oosit dan satu badan polar. Sementara itu, badan polar yang pertama dapat juga membelah menjadi dua badan polar.
Selanjutnya, oosit berkembang menjadi ovum. Selanjutnya, menstruasi. Menstruasi atau haid adalah pendarahan secara periodik dan siklis dari uterus yang disertai dengan pelepasan endometrium pada saat ovum tidak dibuahi. Mekanisme siklus menstruasi dipengaruhi oleh pelepasan hormon yang berkaitan dengan adanya kerjasama hipotalamus dan ovarium. Siklus haid yang normal berkisar antara 28 hari. Masa siklus 20-35 hari masih dianggap normal. Menstruasi bervariasi bagi setiap wanita dan hampir 90% wanita memiliki siklus haid 25-35 hari. Namun, beberapa wanita memiliki siklus yang tidak teratur dan hal ini bisa menjadi indikasi adanya masalah kesuburan. Normalnya, menstruasi berlangsung 3-7 hari. Setelah pubertas, ovarium memiliki korteks terbal yang memiliki suatu medula yang mengandung banyak pembuluh darah. Pada saat bayi perempuan lahir, korteks mengandung sejumlah folikel primer ovarium. Setelah pubertas, setiap bulan beberapa folikel berkembang membentuk folikel vesikular ovarium yang biasanya menjadi matur kemudian mengeluarkan ovum. Ovum melewati tuba falopis sepanjang ujung fibrae dan dapat divertilasi oleh sperma pria. Fase menstruasi yaitu pertama ada fase folikel, merupakan fase pertumbuhan folikel yang sudah masak. Selanjutnya ada fase menstruasi. Yang pertama ada fase folikel, merupakan fase pertumbuhan folikel yang sudah masak menghasilkan hormon estrogen. Yang kedua, fase estrus merupakan fase pada setiap ovulasi. Yang ketiga, fase luteal merupakan fase uretrus pada tahap siap menerima dan memberi makan sel telur yang telah dibuahi atau zigot. Yang keempat, fase menstruasi merupakan fase korpus luteum berdegenerasi dan lapisan uterus bersama dinding dalam menstruation cycle. Bila tidak terjadi fertilasi, ovum tidak dibuahi oleh sperma, maka korpus luteum akan mengkerut menjadi korpus albikan, sehingga produksi hormon estrogen dan progesteron terhenti. Turunnya kadar estrogen dan progesteron menyebabkan peluruhan endometrium dan ovum, ditandai dengan perdarahan dari uterus selama kurang lebih 5 hari. Dengan volume darah sekitar 50 ml. Selanjutnya, pre-ovulation fase. Pada fase akhir menstruasi ini, hipotalamus mengeluarkan hormon gonadotropin yang merangsang hipofisis mengeluarkan FSH. FSH merangsang pembentukan folikel primer di dalam ovarium yang mengelilingi oosit primer. Yaitu cara metode kontrasepsi sederhana yang dilakukan oleh pasangan suami istri dengan tidak melakukan senggama atau hubungan seksual pada masa subur atau ovulasi. Manfaat: metode kalender atau pantang berkala dapat bermanfaat sebagai kontrasepsi, mencegah kehamilan, dan konsepsi awal dari kehamilan.